Kisah awal mula Nabi Adam dan Siti Hawa belajar hubungan intim. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebagai manusia pertama, tentunya banyak hal yang harus dipelajari oleh Nabi Adam. Salah satunya termasuk bagaimana caranya berhubungan badan, karena hal ini akan berhubungan dengan keberlangsungan hidup umat manusia seterusnya. Yang menjadi pertanyaan besar, siapakah yang mengajari Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melakukan hubungan intim? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat risalah Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah melakukan hubungan intim selama di surga. Begitu bunyi sebuah hadis yang dikutip Ibnu Katsir menerangkan. Hanya saja, sejarawan Mesir Muhammad bin Iyas mengungkap hal yang berbeda. Menurut dia, Adam menggauli Hawa di tempat khusus yang ada di surga Firdaus. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa selama Nabi Adam berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas bahwa Rasulullah bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutup auratnya. Kemudian Adam merasa panas hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sungguh hawa panas ini telah membuatku sakit." Maka datanglah malaikat Jibril kepadanya Adam. Ia datang dengan membawa kapas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya. Setelah mengajarkan cara memintal padanya, setelah itu Jibril memerintahkan kepada Adam untuk menenun dan mengajarkan padanya cara menenun. Ia juga menambahkan, Adam belum pernah menggauli istrinya selama di surga hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka karena melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah pohon kuldi. Disebutkan juga, dan keduanya tidur sendiri-sendiri. Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedang yang lainnya tidur di sisi yang lain. Hingga Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Di samping itu, malaikat Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya. Setelah Adam mendatangi istrinya, Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Adam menjawab, "Ia orang baik." Sedangkan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menuturkan, tatkala Adam dan Hawa diantar malaikat sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah, dan di atasnya ada kasur dari sutra hijau. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi 2 petikan anggur. Satu petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua makan, minum dan bermain-main di taman surga. Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutra. Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Tulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Muhammad ibnu Iyas adalah salah satu sejarawan terpenting dalam sejarah Mesir modern. Dia adalah saksi mata invasi Utsmaniyah ke Mesir. Pernikahan Adam dan Hawa. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menuturkan setelah Adam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah menjadikan dia tertidur karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badan. Ketika tidur, dia melihat Hawa di dalam mimpinya, padahal Hawa belum diciptakan. Dia tertarik kepadanya ketika melihatnya. Kemudian Allah keluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa, yang rupa wajahnya sama seperti bentuk Adam. Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikannya 1000 keindahan bidadari. Maka jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadi anak-anaknya hingga hari kiamat. Dia memiliki 700 kepangan rambut. Tingginya sebanding dengan Adam.
Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga, sehingga dia sangat bersinar lebih terang daripada matahari. Karena mimpi itu, Adam terbangun dari tidurnya dan ternyata dia mendapatkan Hawa telah berada di sampingnya dan membuatnya takjub. Adam terasuki syahwat kepadanya. Maka dikatakan kepada Adam, "Janganlah engkau menggauli sampai engkau membayar mas kawinnya." Lalu Adam bertanya, "Mas kawinnya apa?" Allah berfirman, "Mas kawinnya adalah salawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad." Kemudian Adam bertanya, "Siapa gerangan Muhammad itu?" Allah berfirman, "Dia adalah salah satu dari anakmu, dia adalah nabi terakhir. Seandainya tidak ada Muhammad, tentu aku tidak akan menciptakan makhluk." Selanjutnya, Allah mengusap punggung Adam. Dari Adam, dia mengeluarkan keturunannya yang banyak sekali seperti debu. Ada yang putih, yang hitam, dan ada laki-laki, dan ada juga wanita. Dia mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahayanya. Barang siapa menangkap cahaya itu, maka dia menjadi orang yang beriman dan orang yang tidak mengambilnya akan menjadi kafir. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang berkilau. Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah menjawab, "Mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam." Kemudian Allah mengawinkan Adam dengan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari. Oleh karena itu, disunahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, Adam itu lebih menawan daripada Hawa, sedangkan Hawa, Allah karuniai ia penuh dengan kelembutan. Sehingga sifat lembut tersebut turun hingga saat ini kepada seluruh wanita di bumi, yang menjadi ciri khas perempuan penuh dengan kelembutan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan, yang merupakan juru kunci surga, untuk mendekorasi gedung dan mendandani wildan, yaitu anak-anak yang ada di surga dan juga para bidadari. Adam diberi kuda yang diciptakan dari minyak kasturi yang sangat harum baunya, yang diberi nama Maimun. Siapa yang sedang nonton video ini yang bernama Maimun, tolong komen di bawah. Lanjut, kuda Nabi Adam yang diberi nama Maimun, larinya cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika kuda itu sudah ada di hadapan Adam, maka Adam menungganginya. Sedangkan Hawa diberi unta dari surga, yang di atasnya ada haudah dari permata, lalu Hawa pun naik ke haudah yang ada di atas unta itu. Selanjutnya, malaikat Jibril memegang kendali kuda. Malaikat Mikail berjalan di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit. Setiap kali melewati malaikat, Adam memberikan salam kepada mereka. Para malaikat berkata, "Betapa mulianya makhluk Allah ini." Hawa ikut bersamanya, tetapi dia menunggangi unta. Para malaikat membawa mereka berkeliling sampai akhirnya mereka datang ke pintu surga. Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga. Allah mewahyukan kepada Adam, "Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku. Masuklah kalian berdua ke dalamnya, dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Dari kisah yang dinukilkan oleh sejarawan Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menerangkan bahwa yang mengajari Nabi Adam berhubungan badan adalah Allah melalui mimpinya bertemu dengan Hawa. Sehingga pada saat Adam terjaga, ia langsung ingin menyentuh Hawa. Kemudian Allah melarangnya hingga mereka melakukan pernikahan lebih dulu, agar keduanya menjadi pasangan yang sah sesuai dengan yang disyariatkan agama. Adapun pendapat Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah, Adam dan Hawa diajari cara berhubungan badan ketika keduanya telah diturunkan ke bumi, karena keduanya sudah memiliki misi untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka. Maka dari itu, datanglah malaikat Jibril untuk mengajari Adam bagaimana cara bersetubuh dengan Hawa.
Terlepas dari kedua pendapat di atas, yang perlu kita yakini hanya satu, yaitu semuanya telah diatur oleh Allah dan setiap ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam sumbernya hanya dari Allah. Hanya saja Allah kirimkan perantara, baik itu melalui malaikat ataupun melalui mimpi. Sebagaimana Allah mengirimkan wahyu kepada para nabi dan rasul, ada yang datangnya langsung dari Allah tanpa perantara, seperti saat Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Dan ada juga wahyu dikirim melalui malaikat Jibril, namun ada juga melalui mimpi, sebagaimana yang datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran yang berarti bagi kita semua, karena dengan mengetahui sejarah para nabi akan menambahkan tingkat cintaan kita kepada seluruh nabi, khususnya Nabi Muhammad. Yang terakhir, tolong share video ini kepada kawan Anda yang bernama Maimun, karena nama tersebut merupakan nama kudanya Nabi Adam.